Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisco dengan NPM C1C022002. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang akuntansi pajak penghasilan dalam buku Dwi Martani. Baik, untuk yang pertama, seperti yang kita tahu, salah satu kewajiban suatu entitas adalah membayar pajak. Selain kewajiban membayar pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya, entitas juga memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan pihak lain. Kewajiban memotong pajak pihak lain atau pihak ketiga biasa kita sebut dengan pajak withholding. Nah, pajak yang dipotong ini akan diakui sebagai utang pajak dan akan dibayarkan ke kas negara. Akuntansi pajak penghasilan menjelaskan bagaimana perusahaan mengakui, menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan tentang perpajakan ini. Standar akuntansi yang mengaturnya yaitu PSAK 46 Revisi 2013 yang sebelumnya merupakan PSAK 46 Revisi 2010. Dalam laporan keuangan sebelum menetapkan beban pajak, ada beberapa istilah yang sering kita tahu atau yang sering kita temui. Yang pertama itu ada laba akuntansi. Laba akuntansi ini merupakan laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi dengan beban pajak. Laba akuntansi ini didapat dari perhitungan laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain. Beban pajak akan diakui pada periode laba menurut akuntansi, sehingga nanti akan muncul yang namanya beban pajak tangguhan dan adanya liabilitas pajak tangguhan. Kemudian ada laba kena pajak atau laba fiskal. Sering kita sebut dengan penghasilan kena pajak, yang dimana ini merupakan penghasilan dikurangi dengan beban yang boleh dikurangi yang menurut peraturan perpajakan. Kemudian pajak terutang dalam 1 tahun fiskal. Nah, pajak terutang dalam 1 tahun fiskal ini merupakan hasil perkalian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan regulasi perpajakan. Beban pajak. Beban pajak ini merupakan jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Nah, beban pajak ini memiliki beberapa jenis. Ada beban pajak kini. Beban pajak kini merupakan pajak terutang dalam 1 tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan SPT tahunan perpajakan, yang dimana penjumlahan semua pajak terutang seluruh entitas yang dikonsolidasi. Kemudian yang kedua itu ada beban ataupun pendapatan pajak tangguhan. Nah, beban atau pendapatan pajak tangguhan ini merupakan konsekuensi pajak akibat adanya pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer atau sementara, yang dimana perbedaan ini akan terpulihkan di masa yang akan datang. Kemudian ada liabilitas pajak kini. Liabilitas pajak kini utang pajak penghasilan badan yang merupakan jumlah pajak terutang pada periode ini yang belum dibayarkan oleh entitas. Nah, pajak terutang menurut ketentuan perpajakan akan dibayarkan oleh sebuah entitas melalui pembayaran angsuran. Biasanya itu ada yang setiap bulan, yaitu pajak penghasilan pasal 25, kemudian ada pemotongan oleh pihak ketiga, pajak penghasilan pasal 22 atau 23, maupun pembayaran pajak di akhir tahun, yaitu pajak penghasilan pasal 29.
Menghitung penghasilan kena pajak, ada kalanya laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak ini terdapat perbedaan. Untuk mengatasi perbedaan ini, kita harus membuat yang namanya rekonsiliasi atau biasa kita kenal dengan sebutan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini terbagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif, yaitu koreksi yang akan menambah penghasilan kena pajak. Dan yang kedua ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif ini koreksi yang akan mengurangi penghasilan kena pajak. Kemudian ada pajak tangguhan. Penghasilan kena pajak akuntansi dan pajak memiliki regulasi dan cara perhitungan yang berbeda. Hal inilah yang menjadikannya terdapat perbedaan hasil penghasilan kena pajak di antara keduanya. Nah, perbedaan ini dapat kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Untuk yang pertama, perbedaan temporer. Nah, perbedaan temporer ini merupakan perbedaan yang sementara, di mana nanti di masa yang akan datang atau di masa depan perbedaan ini akan terpulihkan. Perbedaan ini cuma terletak di masalah waktu pengakuan, namun secara total nilai penghasilan dan beban yang diakui itu jumlahnya sama. Perbedaan temporer akan diakui sebagai pendapatan dan beban pajak tangguhan, dan sebagai konsekuensinya akan diakui juga sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan suatu entitas. Perbedaan temporer dapat dikurangkan. Ini terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak. Ada beberapa kejadian yang merupakan bentuk dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Itu contohnya ada pengakuan beban provisi garansi secara aktual pada saat terjadi penjualan. Itu menurut akuntansi, yang dimana pada saat terjadi penjualan beban ini akan diakui secara aktual, sedangkan menurut pajak beban ini akan diakui jika memang pembebanannya didistribusikan atau memang telah diberikan kepada pelanggan. Ini terdapat perbedaan secara pengakuan. Kemudian ada depresiasi dengan masa manfaat yang menurut akuntansi itu lebih pendek, sedangkan menurut pajak itu depresiasinya, masa manfaatnya itu lebih panjang. Kemudian ada pengakuan beban penyisihan piutang yang diakui saat terdapat bukti objektif, sedangkan menurut pajak diakui sesuai dengan ketentuan dan biasanya terjadi pada periode setelah pengakuan menurut akuntansi. Kemudian selain dari perbedaan temporer, terdapat juga perbedaan permanen. Perbedaan permanen ini merupakan perbedaan yang tidak akan terpulihkan di masa yang akan datang, yang dimana dijelaskan bahwa perbedaan permanen ini merupakan perbedaan antara laba menurut akuntansi dan pajak yang tidak dapat dipulihkan di masa yang akan datang. Perbedaan ini tidak akan dapat hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Beberapa kejadian dalam perbedaan temporer ini contohnya yaitu pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan. Contohnya itu beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. Akuntansi mengakui beban ini dan dilakukan pencatatan, sedangkan pajak tidak mengakui, sehingga tidak ada yang namanya pencatatan dalam pengakuan beban
untuk keperluan pribadi pemegang saham ini pada saat perhitungan laba, maka laba menurut akuntansi dan pajak tentunya terdapat perbedaan. Kemudian ada pengakuan pendapatan yang menurut pajak merupakan penghasilan. Sedangkan menurut akuntansi ini diakui sebagai pendapatan. Kemudian ada penghasilan yang dikenakan pajak final. Penghasilan yang dikenakan pajak final ini merupakan penghasilan yang tidak dapat dikurangkan ketika kita menghitung penghasilan kena pajak suatu entitas. Makanya dari itu antara kedua, menurut akuntansi dan menurut pajak ini tidak dapat sama, artinya tidak dapat dipulihkan karena perbedaan ini salah satunya memperbolehkan sedangkan salah satunya lagi tidak. Nah, untuk sistem pencatatannya itu cukup sederhana, yang dimana ketika kita memotong pajak karyawan misalkan suatu entitas, maka kita mendebit yang namanya beban pajak dan kita mengkredit akun utang pajak. Kenapa kita mengkredit liabilitas pajak atau utang pajak? Karena kita belum membayarkan pajak tersebut ke kas negara. Sedangkan ketika kita telah membayarkan utang pajak kita ke kas negara, maka kita mendebit akun liabilitas pajak atau utang pajak dan mengkredit akun kas. Sedangkan apabila kita membayar beban pajak secara kas, maka akun yang kita catat adalah beban pajak di sebelah debit dan kita mengkredit akun kas sebesar nominal dari beban pajak yang kita bayarkan. Kemudian untuk penyajian dan pengungkapannya, penyajiannya itu kita sajikan dalam laporan posisi keuangan, yaitu sebagai aset adanya aset pajak tangguhan, dan kita akui juga di bagian liabilitas, yaitu liabilitas pajak tangguhan. Dan dalam laporan posisi keuangan kita sajikan ia dalam beban pajak, baik itu beban pajak tangguhan ataupun beban pajak kini, dan kita akui juga di pendapatan, yaitu pendapatan pajak tangguhan. Nah, mungkin itu materi dari saya. Untuk kesimpulannya, dari penjelasan saya, akuntansi pajak penghasilan ini merupakan alat bantu suatu perusahaan ketika ia akan menghitung berapa pajak yang dikenakan terhadap entitas yang ia jalankan. Dan akuntansi pajak penghasilan ini selain sebagai alat bantu hitung, juga sebagai alat bantu penyajian dan bagaimana pajak ini dapat diungkapkan dalam laporan keuangan. Perhitungan pajak sendiri itu memiliki fungsi atau manfaat terhadap entitas karena setiap entitas ataupun pihak yang memiliki penghasilan akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan regulasi dari perpajakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari video yang saya buat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Francisco, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.